Yo, halo Bre, selamat datang lagi di Dunia Review. Wah, udah lama banget nih gua nggak upload video ya. Kira-kira ya adalah semingguan lebih mah ya. Nah, sekarang gua mau tes gaming untuk Redmi Note 10 5G ya. Kayak yang udah gue pernah bilang di video unboxing bahwa gua beli handphone ini karena Dimensity 700 dan juga iming-iming dari jagat review ya yang mengatakan bahwa ini adalah handphone kencang untuk kelas harga 3 jutaan gitu ya. Dan kita akan buktikan sekarang bagaimana kualitas dari Dimensity 700-nya. Oke. Seperti biasa, untuk mempersingkat pengetesan, gua hanya menggunakan dua game utama, yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Kenapa? Karena kedua game ini adalah game yang paling banyak dimainkan di Indonesia gitu ya. Jadi biar real-real aja dia di lapangan ya nggak. Dan di sini gue akan menyediakan satu stopwatch ya jam manual gue lah ya. Dan juga ada thermolaser untuk mengukur suhu dari handphone setelah digunakan bermain. Oke, buat pemanasan kita akan memainkan Subway Surfer. Ya, kita akan melakukan pengetesan di refresh rate 90 Hz-nya ini ya. Seharusnya sih dengan refresh rate 90 Hz dia bisa sangat nyaman untuk memainkan game-game swap-swap seperti ini. Dan ya, ternyata benar. Smartphone dengan refresh rate 90 Hz ini sangat nyaman digunakan untuk bermain game jenis ini karena refresh rate-nya udah 90 Hz ya. Sekarang kita akan coba bermain game tap-tap yaitu real drum. Kita akan lihat apakah ada delay atau tidak. Meskipun ini masih versi yang ada iklannya gitu ya, ternyata memang handphone ini sangat nyaman ketika menggunakan bermain real drum. Tidak ada touch delay atau ghost touch gitu ya. Oke oke, gue tahu gue nggak jago main drum. Oke, kita sudahi aja ini. Dan memang cukup memuaskan hasilnya. Sekarang kita lanjut ke game inti ya, yaitu Mobile Legends. Oke, yang pertama-tama kita lakukan adalah melakukan pengecekan waktu. Yang waktu yang pada saat bermain Mobile Legends ini itu pukul 9.10 ya. Pukul 9.10 dengan suhunya sekitar 33 di bagian kamera dan di bagian bawahnya itu sekitar 32 derajat Celcius. Kalian bisa lihat ya. Nanti setelah 4 kali permainan seperti apa panasnya kita akan lihat sama-sama. Oh ya, untuk settingan tambahan lagi, ini sekitar baterainya 98%. Dan juga settingan tambahannya lagi adalah pencahayaannya dibuat manual dan sekitar 95%. Artinya tidak auto pencahayaan ya. Pukul 9.10 kita mulai permainan yang pertama, oke? Dengan suhu seperti yang tadi gue bilang 33 di bagian depan kamera dan 32 derajat Celcius di bagian bawah. Oke, langsung gaskan. Karena settingan defaultnya adalah ultra, jadi gue mainkan game ini dengan settingan defaultnya yaitu ultra. Dan selama permainan gue nggak merasa ada lag ataupun frame drop gitu. Semuanya nyaman-nyaman aja dan enteng aja, sepertinya game berjalan dengan baik gitu. Bahkan pada saat terjadi war atau pertempuran yang 5 lawan 5 ini, itu sama sekali tidak ada frame drop. Dia sangat nyaman aja, smooth, dan juga enak aja dipakai untuk bermain game smartphone ini ya.
Nggak kerasa udah 1 jam permainan karena memang bermain dengan Redmi Note 10 5G ini sangat menyenangkan, dan untuk baterainya 80%, artinya 1 jam permainan Mobile Legends itu menghabiskan baterai sebanyak 18% dengan settingan ultra dan juga pencahayaan yang 95%. Terus kemudian kita ukur suhunya ya. Suhunya di bagian bawah depan layar itu 34 derajat Celcius, dan di depan kamera depan itu 36 derajat Celcius. Di back covernya dekat kamera itu 37 derajat Celcius, dan di bagian bawahnya ada 32 derajat Celcius atau 33 derajat Celcius lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke game PUBG Mobile. Karena smartphone ini tidak didukung dengan speaker stereo, maka gue bermain PUBG Mobile-nya dengan tambahan earphone. Ada sedikit masalah di sini, gue biasanya untuk bagian kamera tuh ada di sebelah kiri ya. Karena ini earphone-nya ada di jack atas, maka gue harus mainnya itu ya agak kebalik begini. Gue agak nggak terbiasa gitu ya. Di bagian kameranya itu ada di sebelah kanan. Ada yang sama kayak gue nggak sih anehnya? Dan ini jam menunjukkan sekitar 10 lewat 13 lah ya. Kita akan bermain PUBG Mobile ini sebanyak 3 pertandingan, cukup kali? Mungkin cukup. Kita akan coba lihat seperti apa. Kalau nggak tusun gitu kan. Oh ya lupa, untuk sebelumnya kita akan coba ukur suhu dari handphonenya dulu ya. Karena tadi kan memang sudah, tapi untuk PUBG Mobile kita coba ukur lagi. Di bagian atasnya ini 36 karena lanjutan yang tadi Mobile Legend ya, dan di bagian bawahnya itu 34 atau 35. Oke, dan kita akan bermain PUBG Mobile dulu. Oh iya, untuk settingan defaultnya ini adalah HD Ultra, dan selama permainan kesan gua adalah gambarnya sangat jernih dan juga jelas. Dan sekali lagi tidak ada frame drop, dan ini sangat nyaman digunakan untuk jangka waktu yang lama. Terus juga untuk gyronya responsif dan enak aja dipakai untuk bermain dalam waktu yang cukup lama, terutama untuk suhunya ya. Suhu dari handphone meskipun kita menggunakan untuk jangka waktu yang lama, ini sangat nyaman aja, nggak sampai bikin tangan kita panas gitu. Padahal katanya MediaTek adalah chipset dengan hmm, kualitas yang gampang panas kalau dipakai bermain game untuk waktu yang cukup lama. Tapi di sini gua nggak merasakan hal itu. Oke, langsung ke hasil dari endgame-nya ya. Gue udah bermain ini selama 35 menit dari 10.13 sampai 10.48, dan selama 35 menit itu baterai berkurang sebanyak 10% dari 80% sampai 70%, dan juga sekarang kita lihat suhunya. Suhunya untuk di dekat kamera depan itu 38, dan di bagian bawah tuh 32 atau 34 tadi ya. Dan di bagian belakangnya, bagian bawahnya 35, dan di dekat kameranya, kamera utama itu sekitar 38 derajat Celcius. So, ini masih sangat nyaman untuk dimainkan dalam jangka waktu yang lama dengan suhu yang stabil di 37 ataupun 38 derajat Celcius. Dan itu sebabnya
Jagat Review kemarin mengatakan bahwa Dimensity 700 adalah Dimensity atau chipset yang sangat stabil di rentang waktu, mau di awal permainan ataupun di akhir-akhir permainan dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu gue sangat setuju dengan hal itu setelah gue buktikan di permainan game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Dan sekarang gue pengen mengukur kecepatan dari chargingnya. Pertama-tama kita akan lihat di sini sisa baterainya adalah 68% dengan waktunya yaitu jam 11 siang. Oke. Ini karena nggak ada stopwatch ya, jadi ya udahlah kita pakai cara standar aja gitu kan. Oke, langsung kita tunggu ke detik-detik sampai 100%-nya. Ya, ini hampir 100% dan waktu menunjukkan pukul 11.48 ya. Artinya sekitar 48 menit untuk ngecas dari 68% sampai 100%. Kalian menilai sendiri bagaimana hasilnya. Apakah itu termasuk fast charging atau tidak? Kalian yang nilai sendiri ya. Dan ya, jadi kesimpulan gue pribadi untuk handphone ini, Redmi Note 10 5G ini gue pakai bermain game adalah stabil dari sisi gambar maupun dari suhu handphone ketika dimainkan dalam waktu yang cukup lama. Kinerjanya juga cukup baik dan gue sangat puas dengan Dimensity 700. Gue jadi penasaran nih dengan Poco X3 GT ya. Nanti kapan-kapan kita akan coba untuk review ya untuk Poco GT-nya itu ketika dia udah masuk ke Indonesia. So, kesimpulan utamanya adalah puas dan juga adem nih handphone ketika digunakan untuk bermain game. Oke, gitu aja dulu video gue kali ini dan kita akan jumpa di video selanjutnya. Apa perlu gue bikin plus minus dari handphone ini ya? Tulis komentar di bawah ya dan jangan lupa subscribe. Thank you semuanya.